Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham, sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhihi as-sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina واستمرارنا في دروسنا وتعلمنا في هذه الليلة، هيا بنا ندعو الله تعالى أولا لنا ولوالدينا ولأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأقربائنا وذوي أرحامنا وأساتذتنا وأستاذاتنا ومعلمينا ومعلماتنا ومدرسينا ومدرساتنا ومن أحبنا ومن رحمنا ومن أحسن إلينا أجمعين. Kita sini. Semua yang sakit Allah anugerahkan kesembuhan, semua yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan keluasan dan kelapangan. Kita mohon pada Allah semuanya, untuk kita dan mereka semuanya, kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, kesentausaan, keselamatan, kebahagiaan, penjagaan, perlindungan, dan semua kebaikan untuk kita dan mereka semuanya, fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم أجمعين آمين يا رب العالمين ويا إله الناس أجمعين. Baik, Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah kita jumpa lagi. Iltaqaina marratan saniyatan fi hadhil lailah wajtama'na marratan ukhra fi hadhil munasabah listimrari darsina fi darsis sorfi wat tasrif. Waqad ta'allamna fil usbu'il madhi darsana fil bahthi an asma'il masdar minal af'al minal naw' al-awwal al-wazn al-thani. Pada minggu yang lalu kita belajar isim-isim masdar dari fi'il rumpun satu wazan yang kedua. Faqad ta'allamna fi al-usbu'il madhi ila al-kalimah atau ila fi'il atau ila kalimah samaha sampai kata samaha. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar sampai kata samaha. Samaha yasmahu samahatan ya. Baik, tafadhalu an taftahu kutubakum. Silakan Bapak Ibu buka buku Bapak Ibu semuanya. Al-Ajib jilid yang keempat, muka surat atau halaman 29. Nahnu nawaddu an nastamira darsana fi takwini asma'il masdar. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan membuat isim masdar dari fiil rumpun satu wazan yang kedua. Terakhir sampai kata samha ya. Samha yasmahu. Silakan Bapak Ibu kembali buka. Saya akan lanjutkan. Berikutnya adalah kata saroko. Saroko. Nah, saroko. Saroko mudorenya apa? Yas, yasriku. Saroko yasriku. Sarokta, saroktu, tarokta, saroko. Asriku, tasriku, yasriku. Masdarnya, nah ini berbeda ya dengan sebelumnya. Ini pola masdar atau wazan masdar yang sampai terakhir minggu yang lalu belum kita temukan pola ini. Wazan masdar untuk saraka yasriku adalah sarikotun. Ini belum muncul sebelumnya. Sarikotun baru muncul sekarang. Wazannya wazan fa'ilatun. Fa'ilatun. Sarikotun. Nah, jadi sarikotun itu isi masdar. Masdar dari saraka yasriku adalah sarikotun. Adapun isim fa'ilnya kita sudah sama-sama tahu ya. Sariqun, pencuri. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydahuma jazaan bima kasaba gitu ya. Saraka yasriqu sariqatun. Oke, berikutnya lagi syatama. Oh ya, saraka yasriku artinya mencuri ya. Nah, syatama yastumu. Syatama yastumu ini maknanya adalah mencela ya, mencela, mencela, menghina, menghina, mencela. Syatama yastumu. Masdarnya syatmun, syatmun. Seperti fa'lun, wazan fa'lun, dakhlun, dha'fun, dan beberapa yang lain. Terus berikutnya Tomasa. Tomasa mudoranya yatmisu. Masdarnya Tomsun. Tomsun, sudah. Nah, berikutnya lagi Zoharo. Mudoranya Yadharu. Oh, masa tuh masuknya hapus teh? Tomasa itu menghapus. Hapus. Sama dengan imsaha ya, Ustaz? Masaha, masaha yamsah. Zoharo Yadharu artinya nampak. Nampak.
Nah, masdarnya ini boleh zuhur ya, boleh zuhrun, boleh zuhrun. Tetapi mananya berbeda. Kalau zuhrun kita tahu ini waktu zuhur. Ini zuhur, waktu zuhrun waktu zuhur ya, waktu zuhur. Waktu zuhur. Sedangkan zuhrun ini artinya back. Apa back itu? Punggung, punggung. Nah, sedangkan zuhur ini masdar muawalnya, maaf, masdar sorrynya. Isim masdar bermana activity, bermana pekerjaan. Sedangkan zuhurun bermana benda, waktu zuhur ya. Oke, ini waktu zuhur. Begitupun zuhurun ini isim masdar bermana benda. Artinya punggung atau apa? Back ya, back bagian belakang. Nah, sedangkan zuhur itu artinya kemunculan. Zuharo kan muncul. Nah, zuhur itu kemunculan. 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 Sudah. Berikutnya lagi gofaro. Mudaranya ya. Firu. Ya, Oh, kalau gufron. yakfiru. Masdarnya yang digunakan adalah gufron Kufron. atau magfiroh. Magfiratun. Gufron. Nah, boleh gufron, boleh magfiroh. Nah, tapi kalau magfiroh ini isi masdarnya diawali mim. Diawali oleh mim. Nah, dalam Masdar mimi ya, Ustaz? kenapa Ibu? Masdar mimi. Ya, dalam ilmu sorof kalau ada masdar diawali mim, maka disebut dengan masdar mimi. Baik, saya tulis dulu ya. Masdar itu ada dua. Masdar ada dua. Yani masdarun mimiyun dan masdarun ghairu mimiyin. Masdarun mimiyun dan masdarun ghairu mimiyin. Mimiyin itu maksudnya masdar yang diawali oleh huruf mim. Isim masdar yang diawali oleh mim itu disebut dengan mimiyun, masdarun mimiyun, masdar mimi. Sedangkan masdar yang tidak diawali oleh mim maka disebut dengan masdar ghairu mimiyin, ghairu mim, ghairu mimi. Nah, gufronun ini masdar ghairu mimi. Sedangkan magfiratun adalah masdar mimiyun. Seringkali kita temukan masdar yang diawali oleh mim. Nah, dalam bahasa Arab, ilmu sorof atau tasrif itu disebut dengan masdar mimi. Contohnya magfiratun, mardotun, mardotillah ya, mardotun, ya magfiratun, mardotun, dan lain-lain lah yang saya lupa ya. Tapi yang jelas ini cukup banyak masdar yang diawali oleh huruf mim. Tapi intinya masdar ada dua, yaitu masdarun mimiyun dan masdarun gairu mimiyin. Masdar mimi adalah masdar yang diawali oleh huruf mim, sedangkan masdar gairu mimi adalah masdar yang tidak diawali oleh huruf mim. Sarikotun masdar apa? Gairu mimi. Ghairu Lairu. mimi. Begitu. Mudah, mudah ya, mudah sekali. Sudah, cukup. Sekarang halaman berikutnya. Eh, Gofaro sudah. Terus gofala. Gofala. Gofala mudoranya yang fulu. Ini Oh, saya baca, saya tuliskan agar kita sambil mengingat ya, sambil pada membaca ya. agar kita juga ingat. Masdarnya goflatun, goflatun, atau goflatu. Gofala yang fulu itu lalai, goflatun kelalaian, kelalaian. Nah, terus golaba, golaba kemarin sudah ya, Oh, nambah. sudah apa belum ya? Baik, saya tulis kembali deh. Golaba yang gelibu, Udah, Ustaz. Sudah, sudah, Ustaz. Ada dah kalau Pak. sudah ya? Udah. Sudah. Oh, maaf. Ya, oke, saya hapus lagi. Bola bayar ribu sudah kemarin, masternya ada golabun, ada golabatun. Oke, makasih Ibu. Berikutnya Fataha. Fataha juga sudah belum? Sudah. Sudah.
Oke, pindah ke halaman berikutnya. Halaman 30, silakan Bapak Ibu tengok. Kodaro yakdiru. Nah, kodaro yakdiru. Nah, masdarnya bisa kita hitung ya. Ada kudrotun, ada kodrun. Nah, kudrotun, misalnya kita kalau belajar sifat-sifat wajib bagi Allah, kita ingat ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrotun, kudrot iradatun. Kudrotun itu isim masdar dari qadara yaqdiru, kekuasaan. Itu kudrotun, kekuasaan. Dan di antara sifat Allah itu adalah kudrot. Allah pasti maha berkuasa. Nah, tapi dari kata qadar yakdiru juga ada masdar yang lain, ini qadrun. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kodok. Penentuan Ustaz. Ya, tapi kalau qadrun maknanya bukan kekuasaan, tapi ketentuan atau ketetapan, ketetapan atau kadar. Tahu kadar, Bapak Ibu kadar? Apa ya bahasa ukuran, ukuran, size, apa, capacity. Waja'alna likulli syai'in qadra. Dan kami telah menjadikan untuk setiap sesuatu itu kadar. Inna ja'alnahu eh, apa tuh? Inna ja'alna kulla syai'in apa? Fi qadarin atau apa saya lupa lagi ya. Pokoknya ada kata qadron. Bahkan ada qadarun. Qadarun, ada qadrun, ada qadarun. Qadarun di antara maknanya ada yang sama, yakni kadar atau ukuran atau kapasitas. Kadar, ukuran. Bapak Ibu paham ya? Kadar itu paham ya ukuran ya? Oke, sama baik. Sama berarti bahasanya sama. Baik, itu qadara yakdiru, kudrotun, qadrun, qadarun. Al-imanu bil qada'i wal qadari. Iman kepada qada dan qadar. Ada juga kan? Udah. Qadar. Oke, baik. Berikutnya qa'ada. Aku, Qa'ada. Yak, ya aku udu. yaqudu. Nah, masdarnya itu qu'ud. Qu'udun. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Ya kan? Iya. Yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Nah, masdar dari qa'ada yaqudu adalah qu'ud. Ma mana qa'ada yaqudu? Duduk. Duduk. Nah, ini qud ini masdar masdar sorihnya, masdar yang bermakna activity, bermakna aktivitas. Qa'ada yaqudu sudah. Berikutnya kata bas sudah belum? Udah. Sudah, kata bas sudah. Baik. Nafakho. Ya nufuhu. Nafakho yanfu. Ma mana nafakho yanfuhu? Apa? Meniup. Meniup, blow, apa blowing, blow ya. Meniup. Nah, masdarnya boleh nafkhun, boleh nafkhotun. Di Al-Quran juga ada kan nafkhotun wahidatun. Ada tak? Ada ya. Hmm. Nafakho meniup, nafkhun meniup, nafkhotun tiupan, tiupan, khotun. Satu tiupan ya. Beda ini fi suri apabila ditiup pada sangkakala atau pada trompet. Sudah. Berikutnya nahaba. Nahaba Yan modalnya yan. abu. Dan Eh, habu. Kalau fiil rumpun satu,
satu, wazan dua, ain fiilnya terbuat dari ha ya, ha, hadada ya, Hmm. hadada. Kalau bahasa Indonesia menyebutnya ha besar, orang Melayu, Singapura, Malaysia menyebutnya hadada ya, hadada. Nah, Simpul, Ustaz. oh ya ya ya, maaf. Hasimpul, lupa saya. Hasimpul, maaf. Orang Singapura, orang Malaysia menyebutnya hasimpul. Maka ain fiil itu pada saat mudhore juga biasanya fathah. Ke atas. Saya ulangi lagi. Untuk fiil rumpun satu wazan dua, apabila ain fiilnya terbuat dari ha simpul, maka pada saat mudhore, haknya tetap fathah. Biasanya, selalunya. Makanya nahaba yang habu, naharo yang haru, begitu. Zuharo ya haru. Itu banyak kita temukan begitu. Kalaupun tidak seluruhnya, yang saya ingat itu majority, mayoritas, kebanyakan. Nahaba ya nahabu masdarnya adalah nahbun. Nahbun. Apa mana apa makna nahaba ya nahabu? Mencuri juga mencuri. Saroko. Saroko, Murandif ya, Ustaz. muradifnya mencuri. Ya, muradif dari saroko yasriku. Udah. Berikutnya lagi Nagoro. Nagoro Bapak Ibu sudah tahu mudorenya nih hafal. Nagoroyan, Anzuru. Nagoroyan duru masdarnya Nazron ya, Ustaz. nadrun. Ya boleh baca nadron boleh. Biasanya kalau kita belajar tasrif istilahi madi mudore isim masdar itu masdarnya dimansubkan, difathahkan. Nadora yang duru nadron wa mandoron fa wa nadirun wa dzaka mandurun undur la tandur mandorun mandorun mindorun begitu ya. Biasanya di Indonesia begitu. Kalau masdar itu dibacanya fathatain nadron. Kenapa? Sebab diawali oleh fiil nadoro yang dulu nadron nadron sebagai maf'ul mutlak begitu. Tetapi saya di sini menempatkan isim masdar tidak sebagai maf'ul mutlak, tetapi sebagai sebuah kata yang awal. Jadi saya baca domah saja, domate. Nadoro yang dulu nadron. Eh, Sebagai contoh ada hadis Nabi yang berbunyi begini. Nadrul nadrul waladi liwalidayhi hubban lahuma ibadatun. Ini ada hadis Nabi yang berbunyi begini ya. Ini untuk mengingat, saya sengaja kalau ingat sebuah kata itu membaca ayat atau surat, ayat atau hadis atau doa. Barangkali kita sudah pernah dengar itu untuk mengikat ingatan. Nah, ada hadis Nabi berbunyi begini. Nadrul waladi liwalidayhi hubban lahuma hubban lahuma ibadatun ibadatun. Hadisnya pendek. Insya Allah hafal kita ya. Nadrul waladi liwalidayhi hubban lahuma ibadatun. Nah ini nadrul ini si masdar. Tapi mananya masdar sorry. Jadi eh, penglihatan seorang anak liwalidayhi kepada Pada kedua orang kedua ibu tuanya. bapanya. Hubban lahuma Cinta ya, Ustaz. Asik. cinta kepada keduanya adalah ibadah. Ibadah. Jadi seorang anak yang menatap, yang menengok, yang melihat orang tuanya dengan perasaan cinta kepada kedua orang tua itu juga merupakan salah satu ibadatun. Nadrul waladi liwalidayhi hubban lahuma ibadatun. Sudah. Berikutnya lagi kita lanjutkan. Madaha, ma mana madaha? Memuji. Memuji. Madaha yang
Yamdahu. Yamdah. Masdarnya mudah, madhun. Manhun. Sama dengan nadrun, wazan fa'lun. Eh, banyak masdar itu menggunakan wazan fa'lun ya. Isim masdar dari wazan dua atau wazan atau rumpun satu lah, rumpun satu itu banyak. Banyak tuh maksudnya tidak semua ya. Artinya cukup banyak masdarnya menggunakan wazan fa'lun. Nadoro nadrun, madaha madhun, fataha fathun, dakhola dakhlun. Sebagian ada dukhulun boleh, dakhlun juga digunakan. Apalagi misalnya kolaba kolbun dan lain-lain. Memuji maknanya ya, memuji. Berikutnya lagi naharo. Nah ini naharo. Huruf ain itunya huruf apa? Hadada ya, hadada. Ada jadi yanharu. Apa modalnya ya? Haru. Haru bukan yang hiru, bukan yang huru. Apa sebabnya? Sebab ain itunya terbuat dari ha simpul, maka mudorenya juga tetap fathah. Ha. Naharian haru. Masdarnya nahrun. Nahrun. Naharu ya, naharu inhar la tanhar. Mana naharu yang haru? Siang. Famasa ila fala tanhar. Hmm. Membentak ya. Hmm. Membentak. Apa membentak itu? Hmm, apa memarahi ya? Memarahi. Nahar. Bentar. Bersuara keras kepada orang itu membentak. Hmm. Famasa ila fala tanhar. Maka adapun kepada orang yang meminta-minta, fala tanhar, jangan membentak, Oh, jangan jangan menghardik, Ustaz. menghardik ya, menghardik. Membentak, menghardik. Membentak atau menghardik. Fala tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariman. Ada di Al-Quran juga tentang ayat itu ya. Eh, ada surat Al-Duha, fala tanhar, ada famassaila fala tanhar, ada di surat Al-Duha. Juga ada di surat yang lain yang bercerita tentang kedua orang tua. Fala tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariman. Berikutnya lagi naharo. Nah, naharo. Ini naharo huruf ainnya juga ha, tapi bukan ha simpul, tapi ha pedas. Hmm. Orang Nah, Indonesia punya ha kecil. Nah, kalau ada ha kecil atau ha pedas juga biasanya mudaranya fathah. Makanya naharoyan Haru. yanharu. dan haru bukan yang huru. Naharoyan haru. Nah, ini bagian dari tips ya untuk memudahkan cara baca ain fiil pada saat mudhari. Itu perhatikan ain fiilnya. Nah, kalau ain fiilnya terbuat dari huruf ha simpul, ha dada atau ha besar, maka ain fiilnya fathah. Juga kalau ain fiilnya terbuat dari ha apa tadi, ha pedas atau ha kecil, maka juga haknya itu tetap dibaca fathah pada saat mudhari. Nah, apa isim masdarnya? Nahrun juga. Nahrun. Ayyamun nahri, hari berkurban. Nahrun. Sembelihan. Sembelih. Menyembelih ya, menyembelih. Ayyamun nahri, hari-hari menyembelih, hari-hari mengorbankan hewan. Oke, berikutnya lagi koharo. Nah, koharo ini intinya hak juga kan? Ya. Iya. Kemudiannya ya Iya kok haru. Yaqul. haru. Masdarnya kohrun. Nah, apa? Fala takhar. Yaqul. Masa ila falatan har famal yatima falatan fala famal yatima falatak har wa masa ila falatan har. Maaf tadi saya salah sebut ya. Famal yatima falatak har wa masa ila falatan har. Famal yatima falatak har. Adapun pada anak-anak yatim la takhar, jangan ya membentak juga ya, membentak memaksa Yurdi Zat. apa Ibu? Hardik. Yurdi. Adik juga atau berkata kasar ya, berperilaku kasar.
bertindak kasar, kasar. Ya, membentak, menghardik, bertindak kasar itu makna dari kata koharo yang haru kohru. Berikutnya lagi zuharo sudah tadi zuharo. Atosa, atosa. Dahaga. Yes. Ah, Atas. atosa bukan sin munakata, sinnya sin Oh, tanpa ini titik. resin. Nah, Ha, tisu. Ha, tisu. Atosa ya tisu maknanya kalau hasim, itu dahaga ini tak tahu saya. hasim apa tuh? Apa? Bersin. Bersin, Nah, bersin. Bersin. bersin, Bersin. bersin. Atsun, atsun, bersin. Bahasa Singapura Malaysia bersin juga sama. 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 Kalau kita menghirup debu, biasanya kita terdorong untuk bersin kan? Ada debu. Oke, sudah. Atau saya tisu, atsun. Berikutnya lagi bada'a, Badaan. bada'a, Yabda'u. yabda'u, bagus. Bada'a, Ya. yabda'u. Masdarnya boleh bad'un, bad'un. Nah, kadang juga bidayatun, bidayatun. Oh, bidayah. Ada kitab Bidayatun bidayah. ini iyanya semula hamzah, kemudian ditukar menjadi ya, maka menjadi bidayatun. Semula bida'atun menjadi bidayatun. Hmm. Ada sebuah kitab tulisan Ah, atau karya Ibnu Rushd ya. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh Ibnu Rushd, sarjana Muslim dari Andalusia zaman dahulu, berjudul Bidayatul Mujtahid, bidayah mujtahid. Bidayatul Mujtahidi wa Nihayatul Muqtasid, wa Nihayatul Muqtasid. Tasib. Muqtasid. Tasib. Ini kitabnya kitab tentang fikih terdiri dari 4 mazhab. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Bidayah. Imam Hambali. Dan disertai dengan dalil-dalil dari baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Dan kitabnya agak tebal atau cukup tebal, ada 2 jilid ya, 2 jilid. Nah, kalau kita membaca kitab ini, itu kita mengetahui dalil-dalil suatu hukum atau suatu eh, apa ya objek hukum dalam fikih-fikih Islam sejak toharoh bersuci tentang air, tentang sholat, tentang ruku, tentang sujud dan semuanya sampai ke bab muamalah ya di situ ada banyak bahasan. Nah, karena terdiri dari bahasan dalil-dalil tentang hukum-hukum, maka bagi mereka yang membacanya itu seolah-olah sudah sampai ke derajat mujtahid, bukan lagi mukallid atau muttabi, tapi seolah-olah sudah sampai ke peringkat atau tingkatan seorang mujtahid. Sebab apa? Sebab mengetahui dalil-dalil. Nah, tapi mujtahidnya masih mujtahid permulaan, makanya bidayatul mujtahid. Bidayah itu permulaan, permulaan untuk menjadi seorang mujtahid. Wa nihayatul muqtasid, nihayah itu artinya ujung. Ujung atau akhir atau puncak. Muqtasid itu kebalikan dari mujtahid. Jadi orang awam ketika sudah membaca kitab Bidayatul Mujtahid ini, dia seolah sudah berada di ujung keawaman, di ujung muqallid, di ujung muttabi', di ujung muqallid dan muttabi'. Begitu. Ya, kalau kita masih ingat bahasannya, karena bukunya tebal, sehingga kalau kita baca kadang lupa. Tapi kalau kita lupa baca lagi. Bada aja bada'u bad'un. Ini tulisan atau karya dari seorang ulama, filosof dan juga ahli fikih, yakni Ibnu Rushdi, yang dalam tradisi orang kulit putih disebut dengan Averus ya, Averus Al-Andalusi. Dari Andalus, Andalus itu di mana? Spain, Spanyol ya. Kalau Indonesia menyebutnya Spanyol. Kalau orang kalau bahasa Singapura Malaysia
Oh, Apa? sama. Spanyol juga Ustaz. Sama Iya. Spanyol ya. Spain in English Spain, Spain. Inggris. bahasa Indonesianya Spanyol. Spanyol. Nah, kalau bahasa Arabnya Isbania, Isbania, Isbania itu Spanyol. Nah, kalau Andalus berarti Andalusia, Al-Andalusi, Ibnu Rus Al-Andalusi. Baik, kita lanjutkan. Lalu wajada. Ya, Ya Wajada, jidu. ya, Ya wajada itu jidu. macam mana? Wajada, Ya jidu. ya Ya itu jidu. hilang. Wajada, ya jidu. Masdarnya apa? Wujud, Dun. wujudun. Atau wijdanun. Wajada yajidu wujudun atau wijdanun. Nah, tapi kalau wujud, maaf. Wajada itu Bapak Ibu artinya apa? Tahu tak? Mendapati. Mendapat. Arti atau menemukan ya. Ah, Nah, tapi kalau wujud maknanya apa? ada. Keberadaan ya, wujud. Allah bersifat dengan wujud. Nah, wajada ini menemukan atau mendapati. Menemukan atau mendapati. Nah, wijdan ini masdar dari menemukan. Menemukan. Jadi wujudun dan wijidanun maknanya maaf. Wujudun dan wijidanun dua-duanya masdar tapi maknanya berbeda ya. Kalau wujud itu keberadaan atau dalam bahasa Inggrisnya existence ya. Existence in English ya. Itu wujud. Nah, sedangkan wijidan itu menemukan. Masdar sorih dari wajada. Baik, kita lanjutkan. Halaman berikutnya. Ini buka halaman 4 ya, muka surat 4. Tadi teloncati. Berikutnya wakoda. Ya kidu. Nah, ini kita huruf-huruf pertamanya bawa semua ya. Berikutnya nih. Ya. Wakoda yakidu. Wakoda yakidu. Apa wakoda yakidu? Tak tahu. Wattaku wattakun narol lati wakuduhan nasu wal hijarah. Wukudun Ustaz. Apa? Maksudnya wukudun ya. Masdarnya apa coba? Wukudun. Bukan. Kita cek takut salah ya. Ada wakud di Al-Quran, tapi wakud di sini maknanya bahan bakar. Hmm. Nah, bahan bakar itu berarti benda, bukan kata, bukan isim, bukan bermakna aktivitas. Nah, kalau ininya coba kita cek dulu ya. Wakoda, wakoda, wakoda. Takut salah. Wakoda yakidu. Wah, masdarnya ada banyak ini. Bisa wakdun, bisa wakodun, bisa juga wukudun. Wukud, bukan wakud. Wukudun. Wukudun. Kalau wukudun sama dengan wujudun ya Ustaz. Sama dengan wujudun, kuudun, julusun, sujudun, atau wakodanun. Banyak ini wakodanun. Ada beberapa ya, wakodanun. Ini juga masdar. Itu. Nah, maknanya apa? Maknanya itu membakar ya, menyalakan, menyalakan, menyalakan. Ayat Quran itu apa? Waquduhun nas wal hijarah. Ya Ustaz. Nah, itu Uiddat lil kalau itu kafirin. wakud, bukan wukud. Kalau Hmm. wakud berarti bukan masdar ya di situ ya. Nah, di sini masdar tidak ditemukan wakut bukan bentuk masdar ya. Nah, kalau wakut Nah, coba yang benar. Kalau wakut itu bahan bakar. bahan Apa bakar full ya? Full. Nah, wakut itu menyalakan. menyalakan. Oke. Wukudun. Wakdun. Waqdun, wukudun. Wada ya. Wada baik. Berikutnya wa'ada ya'idu. Masdarnya wa'dun atau mi'adun.
Contoh dalam ungkapan atau ayat al-wa'du dainun. Ustaz, sebelumnya maaf Ustaz, yang tu tadi masdarnya ada waqdun, waqadun, wukudun tu ada beza makna tak Ustaz? Kalau di kamus Munjid tidak dibedakan, maknanya sama. Oh, menyalakan. Maknanya menyalakan. Okey. Ya, oke, makasih. Berikutnya Allahu atau wallahu la yukhliful mi'ad. Wallahu la yukhliful mi'ad. Bapak Ibu tengok, ini al-mi'ad ini masdar apa? Mimi atau geru mimi? Yang mana Ustaz? Mi'ad. Masdar Ya, mimi. mimi. Kenapa? Mula dengan mim. Ya, begitu. Wallahu la yukhliful mi'ad. Oke, baik. Berikutnya wakala. Kalau Wakala modelnya macam mana? wakala yakilu. Wakala yakilu. Masdarnya wakalah. Wakalatun. Oh, wakala tu masdar lah. Wakalatul amba. Apa ya? Mewakilkan ya. Ya, Mewakilkan. 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 Bapak Ibu paham mewakilkan ya? Apa? Ha, Delegation, delegate ya? ya, Delegate. Wakala. Mewakilkan ya. Sudah ya. Mewakilkan. Oke. Mewakilkan. Jadi kata wakala muncul kata tawakal. Tawakkala ya. Tawakkalu. tawakala tu wazan tambah ya. Mas, masdarnya tawakkulun. Tawakkulu. Nah, berikutnya wasola. Yasinu. Wasola modelnya yasi. Yasinu. Wasola yasilu. Terus masdarnya waslun boleh. Usulun. Waslun boleh. Wusulun boleh. Silatun boleh. Oh iya. Wa'dun juga ini masdarnya boleh idatun ya. Nah, wa'ada yaidu wa'dun ni'adun idatun. Gitu. Idatun. Sama dengan wakala yakilu juga masdarnya boleh kilatun ya. Nah, tu. Begini Bapak Ibu semua. Masdar fiil-fiil yang huruf pertamanya wawu, saya ulangi lagi. Fiil-fiil yang huruf fa'ilnya adalah wawu, pada saat diubah menjadi masdar, banyak yang menggunakan wazan ilatun. 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 Dari kata fa'ala, fa'ala. Nah, untuk fiil yang huruf fa'ilnya terbuat dari wawu, pada saat masdar, huruf fa-nya dibuang, kemudian ainnya kasroh, lamnya fathah, dan tambahkan ta marbutoh menjadi ilatun. Makanya wasola silatun. Wada idatun. Wakala kilatun. Begitu ya. Sebagiannya, tidak semua, tapi sebagian. Nah, maka wasola yasilu masdarnya boleh waslun, boleh wusulun, boleh silatun. Dan tiga-tiganya ini sering kita dengar, sering kita baca atau sering kita temukan. Misalnya ada ungkapan dalam sholawatan ya. Salatan kamilatan. Munnu biwaslin qoblal maniyya khairul bariyya nadhra ilayya ma anta illa kanzul atiyya. Nah berikutnya tuh eh, saya lupa. Tapi ada kalimat eh, berilah aku bertemu dengan sang Rasul meskipun dalam mimpi lah begitu. Hubungkan aku dengan sang Rasul meskipun dalam mimpi. Munnu biwaslin. Anugerahkan aku biwaslin dengan penghubungan apa dengan keterhubungan, dengan penyambungan. Qoblal maniyah sebelum kematian. Gitu ya. Waslun. Itu waslun. Itu juga digunakan. Ataupun wusul. Nah, wusul ini masdar sorry yang biasa digunakan untuk makna sampai. Sampai. Misalnya begini ya.
Wasola Muhammadun ila al-Madinati. Muhammad sampai ke bandar, ke Madinah, ke kota. Nah, wusuluhu, kesampaiannya ilal Madinati, ke kota Madinah. Nah, itu wusul maknanya sampai. Apa arrival ya, arrival. Eh, apa arrival apa kedatangan ya, bahasa Indonesia kedatangan. Wusul. Itu arrival, arrival. Apa ya? Ketibaan, ketibaan Pak, ketibaan. Oh Arrival. iya, ketibaan, betul betul. Arrival, ketibaan, betul Arrival. betul. Ya, bahasa Melayu ketibaan ya. Oke, baik. Arrival, ketibaan. Arrival, bahasa Arabnya adalah wusul, ketibaan. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kedatangan, kedatangan. Oke, atau kesampaian. Nah, sedangkan silatun itu kita ingat ungkapan silaturahim. Silaturahim. Pertalian, Nah, menyambungkan. menyambungkan kasih sayang. Ya, rohimi kasih sayang. Berarti silaturahim menyambungkan kasih sayang atau menyambungkan rahim, menyambungkan rahim-rahim di antara manusia. Rahim Hmm. yang satu, rahim dengan yang lain disambungkan. Jadi manusia itu kan dilahirkan dari rahim-rahim yang berbeda. Nah, rahim-rahim yang berbeda itu disambungkan, dipertemukan. Nah, itu dari kata silatun. Nah, silatun itu berarti maknanya menyambungkan, bukan sampai tapi menyambungkan. Kalau Gimana ya, hubungan tak ya? boleh, Ustaz. Kenapa, Ibu? Kasih sayang. Tak boleh. Silaturahim. Hubungan kasih sayang. Ya, menyambungkan kasih sayang boleh, menyambungkan rahim juga boleh. Ya, itu maknanya kalau kita misalnya membahas tentang makna rahim itu bisa kasih sayang, boleh juga maknanya adalah rahim tempat mengandung anak atau baby, bayi, janin. Baik, kita lanjutkan kembali. Muka surat 6, halaman 6 ya. Berikutnya wakaza. Nih wakaza ini wakaza. Wakaza ini artinya apa wakaza? Nah, saya cek dulu ya. Saya lupa maknanya. Wakaza. Kaza yakizu. Wakaza yakizu betul. Apa maknanya? Wakaza. Lari. Lari. Saya cek dulu ya, mohon maaf. Di ini mananya lari, tapi penggunanya sebentar saya coba cek dulu. Wakaza yakizu, masdarnya wakzun. Wakaza yakizu, masdarnya wakzun. Wakzun. Nah, maknanya di sini selain lari juga maknanya adalah dafa'a, mendorong, mendorong atau Saya eh, cek sini menyenggol, Ustaz. menyenggol boleh, menyenggol. Yang mana yang lain berarti? Lari juga Hmm. mana yang berbeda. Kemudian ada lagi dorobahu bijak, dorobahu memukul. Ah, ini dalam surat apa ya Al-Quran itu bercerita tentang Nabi Musa ketika membunuh seseorang, fawakazahu gitu ya. Ada tidak? Fawakazahu. Kalau tidak silap ada itu kata wakaza di Al-Quran. Wakaza. Nabi Musa kemudian membunuh seorang lelaki dan gara-gara dia membunuh seseorang dari dari pengikut Firaun, kemudian dia dikejar-kejar sehingga dia lari ke Madian. Ingat tak apa ayat itu? Oke, itu wakaza ya, masdarnya wakzun. Ya, masdarnya wakzun. Sudah. Berikutnya lagi kita selesaikan sampai mudah-mudahan tuntas. Berikutnya wakaza wasaba, wasaba. Wasaba itu bahasa Indonesianya melompat. Jam. Wasaba yasibu. Melompat atau meloncat ya. Bahasa Melayu melompat atau meloncat. Dua-dua betul, Ustaz. Sudah benar. Oke, wasaba yasibu wasbun atau wasbatun.
Bisa juga sibatun. Sebagaimana silatun ya, sibatun. Nah, tetapi maknanya kalau wasbatu itu satu lompatan. Satu lompatan atau satu loncatan. Nah, kalau wasbun itu melompati. Ini wasbun makna masdar sorihnya, bermakna aktivitinya, bermakna aktivitas. Wasbun, melompat. Wasbah. Fi hadil wasbah. Dalam lompatan ini. Sudah, berikutnya lagi waroka. Nah, waroka ini apa nih? Coba saya cek ya. Waroka yariku ya. Waroka yariku. Apa mana waroka yariku? Saya coba cek dulu. Bukan tinggalkan, Pak. Bukan. Bagaimana, Itu Ibu? taroka. Oh, itu taroko. Bukan, Pak. Salah. Waroka. Waroka. Warok. Waroka yariku warkan. Masdarnya warkan. Warkun. 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 Nah, maknanya warkun di sini maknanya adalah i'tamada ala warikihi. Apa ini? Arajul daraba fi warikihi. Ada yang tahu mana waroka? Warik ada? Warok. Sebentar, saya belum temukan ya. Jalahu hiyala warikihi. Oh, sebentar. Waroka, Memang saya punya dictionary kerja, Ustaz. bekerja, Kerja, kerja. kerja. Waroka. Oke, sebentar. Yariku. Ini di kamus Al-Mujib maknanya waroka itu di sini maknanya berpegang pada warik. Nah, warik itu berarti makna yang lain. Sebentar, Bu. Saya mau waktu sebentar. Waroka, waroka, waroka. Nah, banyak. Sebentar. Warok. Ustaz, maaf Ustaz. Ya, Ibu. Bersandar, Bu. Bersandar. Muka, Bersandar. muka surat 67 ada Ustaz. Kenapa, Ibu? Muka surat 67. Oh, yang Al-Ajib. Betul, yang jilid 4 ni. Ya, 67 betul. Saya sudah cari tapi ya waroka. Nah, betul ya 67 ya Bu ya. Waroka berpegang pada pangkal lutut. Ya, warikun itu berarti lututnya ya, lutut. Bersandar berpegang. Makasih Ibu Siti Munira ya. Bersama Oke. Ustaz. Jadi berpegang ya, berpegang pada lutut. Berpegang pada lutut. Berpegang pada lutut. Bapak Ibu, kalau kita apa duduk di antara dua sujud atau setelah pada saat tahiyat, dulu kita ada dua kan, ada tawaruk, ada iftirosh ya. Ya. Nah, nah ini kalau tawaruk itu dia kata waroka. Kapan kita melakukan duduk tawaruk? Pada saat baca tahiyat akhir ya. Ya. Hendak selesai di ujung sholat, kita duduknya menggunakan metode tawaruk. Nah, bagaimana kita duduk? Memegang lutut kan? Pegang lutut. Nah, itu tawaruk itu berarti duduk dalam posisi berpegang pada lutut. Lutut, lutut ya, nih. Wah, Pegang lutut. Tangan atas lutut. ya, tangan di atas lutut itu. Jadi seolah kita berpegang pada lutut, meskipun hanya di atas ya, tapi seperti memegang ya. Oke, baik, makasih ya Ibu Siti Mulyana ya. Oke, berikutnya lagi apa? Wazaro. Masya Oh, wazaro memikul beban. Ya sih. Ada di halaman 67 juga. Wazaro yaziru. Ada di Al-Quran tuh. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Masdarnya wizrun. Ya kan? Wala Ya. taziru waziratun wizra ukhra. Tuh wizra itu isi masdar. Nah, tapi di situ masdar mizron di situ maknanya adalah beban atau dosa ya. Beban atau dosa. Di situ maksudnya dosa. Tapi makna asalnya wazara itu memikul beban atau menanggung beban. Dosa kan beban. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain atau beban Ya. orang lain. Oke, berikutnya lagi wazana.
Wazan. Wazana sudah paham lah ini. Apa wazana? Wazan. Timbangan. Wazana yazinu ya wazan menimbang. Masdarnya boleh waznun. Kita kan sering baca waznun, al waznul awal gitu ya. Atau juga zinatun. Zinatun. Zinatun, zinya pendek ya. Zinatun. Seperti wasola silatun, wazana zinatun. Kalau Bapak Ibu pernah dengar kata al-mizan itu masdar bukan? Bukan, itu isim alat ya, alat menimbang. Alat menimbang. Wadu'al mizan. Waznun atau zinatun ini masdar dari kata apa? Wazana. Nah, waznun ini bisa bermakna benda, bisa bermakna activity. Waqimul wazna wala tukhsirul mizan. Mizan. Surat Ar-Rahman kan? Ya. Waqimul wazna wala tukhsirul mizan. Dan tegakkan timbangan wala tukhsirul mizan dan jangan merugikan alat timbangan, maksudnya timbangan juga. Nah, waznun pada ayat surat Ar-Rahman itu maknanya adalah timbangan bermakna benda. Nah, tapi waznun juga bisa digunakan untuk masdar sorih, maknanya menimbang juga. Fi wazni al-fawakihi, dalam menimbang buah-buahan misalnya ya. Menimbang. Kalau Ada, zinatan, Pak, bagaimana ya, Pak Haji? Al-Kafi, zinatan laha linabluwahum. Ah, Zinatal, Z-nya panjang ya, ada ya. ya, Nah, baik. Kalau kita mengatakan zinatun, ada ya, maka ini fi'il madinya berbeda. Zinatun Kalau hias. zinatun dari wazana, wazana yazinu zinatun, sebagaimana wasola yasilu. Nah, sedangkan zinatun di sini ada huruf ya. Nah, bagaimana kita mengetahui zinatun yang bawah ini asal madinya apa? Kita buang huruf ta, tamar butoh buang. Berarti ada apa di situ? Zai, Zayana. ya, Zani. jangan Zayana ya. Nah, kalau Zayana. Zayana berarti fi'il Menghias, madinya apa? Hiasan. Ya, hiasan. kita Kalau kembalikan dulu ke fi'il madi. Bagaimana? Zayana telah Zana. Yazinu. Zana, betul. Zana. Zana. Berarti rumpun berapa ini? Zana yazinu. Rumpun tiga. Betul tidak? Sama Hmm. dengan saro, sayaro. Doko, doyako. Nah, zinatun dan zinatun sekilas seperti sama. Tetapi panjang pendek berbeda. Betul tidak? Betul tidak? Ya. Makanya kan kita sering mengatakan kacang panjang, yang panjang dibaca panjang, itu di antaranya ini. Hmm. Zinatun dan zinatun. pendek. Bagaimana? Ayo. Panjang Ya. panjang. Kacang panjang. Kacang panjang, yang panjang dibaca panjang, pendek, Pendek. pendek, pendek, yang pendek dibaca pendek, Pendek. gitu. Apa tuh? Zinatul hayatid dunya. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Ya. Zinatul hayatid dunia. Apa, yang apa Zainul Quran bi aswatikum itu tak sama Pak? Betul, itu Halimah betul. Ada juga ungkapan hadis Nabi, Zayyinu, Al-Quran biswarikum tak salah. Zayyinu Al-Qur'ana ya. Ya, Zayyinul Qur'ana, biswarikum dengan suara, bi iya. aswatikum. Iya, hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu yang merdu, something like that. Ya, bi aswatikum. Aswat, aswat itu jamak dari sautun ya, bi aswatikum. Iya. Zayyinun ya, ini isim zayyinu fil amar ya, dari zayyana. Zayyinu, zayyin la tuzayyin. Zayyin, zayyina, zayyinu. Hiasilah. Zayyinu al-Qur'ana. Oh, ini kenapa kasroh? Zayyinu al-Qur'ana. Ada juga Hmm. ungkapan hadis ini. Zayyinu buyutakum. Hmm, 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 hmm. Zayyinu buyutakum bitilawatil Qur'an. Bitiwalatil Quran. Buyutakum.
Semua ini satu kelompok ya Pak. Ini semua satu kelompok tadi wazana itu. Yang mana? Ini semua kelompoknya si wazana ini betul. Oh, beda. Oh beda. Oke oke oke. Kalau kalau zinatun dari zayana, dari zana, rumpun berapa zana? Rumpun 3 kan? Ya 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 ya. Oke. Sedangkan wazana rumpun berapa? Hmm. Wazana rumpun berapa ini? Satu. Wazana, Rumpun 1. wazana rumpun satu. Oke. Beda rumpun, betul tidak? Ya. Jadi meskipun terdengar bunyinya hampir sama, zinatun dengan zinatun, tapi asal fil madinya berbeda. Oke oke. Dan karena madinya berbeda, jelas rumpunnya juga berbeda. Gitu. Maknanya berbeda, rumpunnya berbeda, wazan berbeda. Begitu ya. Nah, Ya. dengan cara begini kita semakin paham kan? Hmm. Masdar dari berbagai fiil kan? Ya. Hmm. Nah, ini sengaja kita selalu sebutkan satu persatu, word by word gitu. Tujuannya agar kita menyebut kata itu dan mengingat kata itu apa madinya, mudorenya, isi masdarnya apa. Agar apa? Recorded ya, agar terekam di memori kita, agar Hmm. kita ingat apa yang kita pelajari. Oke, begitu ya, Pak Haji ya. Ustaz, terangkan yang Ibu Halimah sebut tadi Ustaz, yang penuhnya Zainul Qur'ana bi aswatikum fa innal sawta ahsana yazidul Qur'ana husnan. Sepenuhnya maknanya Ustaz? Baik, saya tambahkan. Oke, ini saya hapus dulu. Zainul Qur'ana biaswatikum. Terus bagaimana Ibu? Fa inna sawta Fa inna sauta al-hasana fa inna sautal hasana yazidul Qur'ana husnan. fa inna sautal hasana yazidul Qur'ana husnan. Yazidul Qur'ana, Husnan. iya, Sedap sangat. husnan. Bagaimana? Ibu sudah paham ini artinya? Zainul Quran, hiasilah olehmu akan Al-Quran itu bi aswatikum dengan suara kamu fa inna sauta. Ini tak ada makna Ustaz, saya buat sendiri ya. Bendanya ada tapi tak ada makna. Fa Ya, inna maka sesungguhnya as-sauta, suara itu al-hasana, kebaikan ya Ustaz. bukan. Keindahan. Tak tahu. Bukan. Fa inna Ustaz. sautal hasan ini naat man'ut. Oh, nama Mahmud. Ada dua Suara, kali suara marifat. yang Alif suara lam. yang suara yang indah ya Ustaz. Karena sesungguhnya suara yang indah itu Yazidul Qur'ana, dia menambahkan yazidu, menambahkan ya Ustaz. ya, Akan menambahkan Al-Quran Al-Quran, itu husnan, kebaikan ya. ya keindahan. Hmm. Di sini maksudnya keindahan atau kebaikan. Jadi zayyinul Qur'an bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Karena suara yang baik itu menambah Al-Quran menjadi baik atau menambahkan kebaikan atau keindahan bagi Al-Quran. Ya tentu saja suara yang indah yang kita miliki, suara yang paling indah yang kita punya. Jika kita suara indahnya saat ini, maka itulah yang kita bisa lakukan. Tetapi kalau kita mau belajar, tentu saja kita perlu belajar pada orang yang suaranya baik, suaranya bagus. Nah, Ustaz Sadid itu bagus itu suara Ustaz Sadid. Husnan tu jadi hal ke Ustaz? Zilul Qur'ana husnan maf'ul bih. Oh, belum dia tak jadi hal ya. Bukan hal, maf'ul bih. Menambahkan Al-Quran kebaikan. Jadi menambahkan Al-Quran maf'ul bih yang pertama, husnan maf'ul bih yang kedua. Gitu. Oke, sudah? Dah. Sudah Pak. Syukran. Ya, sama-sama Ibu. Sekarang apa? Wazana sudah. Wafada. Wafada. Oke, wafada. Pada yafidu. Wafada ya fidu. Apa coba di situ mananya? Wafada ya fidu. Aduh. Pada yafidu. Apa ada yang tahu wafada di sini maknanya? Datang. Datang. Wafdan. Masdarnya wafdan. Aduh. Wafdan, wafdun. Zamannya wufud. Maknanya datang.
Sama dengan kodima ya, kodima yakdamu. Kodama yakdumu maaf. Kodama yakdumu datang. Oh, Oh, pada dah. kudum. Tawaf kedatangan. Kalau Masternya, ja'a Ustaz? kenapa Ibu? Ja'a. Ya, ja'a boleh. Oke, berikutnya lagi. Berikutnya, wafako. Wafaqo. Mudaranya, Yafiqu. ya, fiku. Yafiqu. Yaqifu. Masdarnya wifkon boleh. Wifkun. Wifqun. Oke. Wifkun. Apa? Wafako itu bersesuaian ya. Waqaf. Kenapa Ibu? Kalau waqafa, waqaf. Kalau Ya, wafaqa, tak. beda. Beda. Wafako dengan wakofa berbeda. Beza Pak ya. Tahu muafakoh? Muafakoh itu bersesuaian. Muafakoh yafiku berarti sesuai. Hmm. Sesuai. Sesuai, paham ya Bapak Ibu ya? Faham. Selalu kita sebut muafakat tu Ustaz. Itu lain. Kenapa? Muafakat. Iya, muafakoh itu artinya sesuai, sepakat. Sepakat itu apa? Agree ya? Agree, setuju. Setuju. Ya. Hmm. Ana wafik. Kalau kita mengatakan saya setuju dengan pendapatmu. I agree with your opinion begitu ya. Yes. Ya, Nah, bahasa Arabnya itu wafiku. muwafaqah. Ya. Wafiku. Infa'il. Nah, Wafiqu. ini ilmu mudhari. Wafaqa mazid menggunakan mazid tapi ya. Wafaqa yuwafiqu. Saya setuju. Wafiqu. Wafiqu. Wafiq. Ana muwafiq. Muwafiq saya I agree ya. Kalau Hmm. saya Muwafiq. muwafiq. Ana muwafiq. Hmm. Muwafiqun. Sesuai atau setuju ya. Kalau muafiqun tu isim fa'il lah Ustaz. Bagaimana Bu? Muafiqun tu isim fa'il lah. Ya, betul. Muwafiqun isim fa'ilnya. Wafiqu fil mudhari dhamir ana. Ini mudhari. Oh, yuwafiqu. Wafiq. La Iya. tuwafiq. Wafaqa yuwafiqu wafiq la tuwafiq. Muwafiqun isim fa'il. Ismul fa'il. Ini domir ana. Sudah. Berikutnya lagi ada wafaqa, ada wakofa. Ya, wakofa. Wakofa mudorenya ya. Iku. Fayaqiqu. Yakib. Masdarnya apa? Boleh wakfun, boleh wukuf. Wukuf. Kalau di antara rukun haji di Arafah itu apa namanya? Wukuf di Arafah. Wukuf, al-wukufu, wukuf. Ada juga wakfun, dua-duanya masdar. Hmm. Nah, kalau wakfun itu maknanya wakaf ya, wakaf. Misalkan wakaf masjid, wakaf rumah, wakaf bangunan untuk sekolah atau yang lain-lain itu wakfun. Jamannya auqafun. Nah, kalau wukuf itu berhenti, berhenti. Ketika kita baca Al-Quran, kita berhenti pada ayat-ayat tertentu, pada penggalan ayat. Itu Namanya bahasa wakfun. Jadi wakfun dan wukufun maknanya sama, tetapi kadangkala wakfun juga dimaknai sebagai wakaf atau apa berhenti, berhenti. berhenti apa stop ya. Ya. Oke, Berhenti. Wakaf. wakaf, wakfun. Bahasa Arabnya kofnya sukun, wakfun. Cuma saya kalau kita cakap kita mengatakan menjadi wakaf, wakaf. Ya. Ya. Oke. Berikutnya wahana, Hana. wahana ya, Ya. Yahin. Yahinu. yahinu. Wala tahinu wala tahzanu. Sampai Quran. Ya, masdarnya wahnun. Wahnun. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ada kan di Al-Quran ya? Anda mengandung. Bercerita tentang perempuan yang mengandung. Hamil. Bayinya hamil. Ya. Susah payah wahnan ala wahnin. Wahana yahinu itu lemah. Hmm. Sama dengan do'ufa. Sama dengan ajaza. Do'ufa lemah. Wahnin. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan lemah dan jangan bersedih.
Ya. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian adalah orang-orang yang tinggi, tertinggi jika kalian beriman, Hmm. jika kalian mukmin. Berikutnya walaja. Walaja modelnya ya Yaliju. 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 Nah, masdarnya apa nih? Walaja. Ada di Al-Quran surat ini nih. Hatta yalijal jamalu fi Walajikal. sammil khiyat. Hmm. Ada ya? Ada. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ada lagi di surat Ali Imran kalau tidak salah. Hmm, Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail. Iya kan? Ya. Itu walaja itu, walaja. Walaja, oke. Ingat ya? Ada Iya. ya? Ya. Nah, masdarnya apa? Baik, saya coba cari dahulu. Walaja. Walaja yaliju. Masdarnya. Nah, masdarnya bisa wulujun atau walijatun. Wulujun seperti dukhulun, sujudun, rukuun. Wulujun. 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 Maknanya ini dakhola, masuk. Masuk. Dukhulun. Walaja masuk. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Cerita unta masuk dalam lubang jarum. Ya, di situ baik di Al-Quran ada ungkapan begini. Hatta yalijal Ya. jamalu. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Itu kinayah ya Pak ya, kinayah. Ya, kinaya. Tapi kita perhatikan sebentar. Ini kita coba pahami bersama ya. Ini ayat yang kita sering baca. Hmm. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Artinya sehingga Unta masuk. unta masuk ke lubang jarum, begitu kan? Iya. Apa arti al-jamalu? Umumnya kita memahami al-jamalu sebagai unta. Tetapi kalau kita lihat dalam kamus, al-jamalu maknanya tidak hanya unta, tetapi benang besar. Oh, Benang oke. apa? Benang itu, benang yang besar. Kalau di Indonesia namanya benang dadung. Oh, oke. Ada benang untuk pakaian. Kalau pakaian benangnya kecil-kecil ya. Iya, halus lah, halus sedikit. Baju ini untuk baju, untuk celana, benangnya Hmm. kecil halus kan? Iya. Nah, ada lagi benang yang digunakan untuk tarik tambang misalnya ya. Tarik tambang apa? Tambang lah, tambang. Tambang. Eh, benang yang bisa dipegang oleh tangan. Ah, di tangan. Yang Ya, buat jaring nggak Pak? Benang yang buat jaring Pak ya? Bukan. benang buat jaring betul. Benang buat jaring betul. Benang buat jaring. Oh, jaring ikan, Nah, ya. Oke. nah, itu jamal. Artinya benang yang sangat besar itu jamalun. Oke. Nah, pada umumnya kita memahami ayat hatta yalijal jamalu fi samil khiyat itu maknanya yang kita biasa pahami adalah sehingga unta masuk ke lubang jarum. Jaring, ya. Oke. Nah, tapi sebagian ada yang memahami al-jamal dengan makna yang lain, yakni benang Benang yang besar. besar. Oke. Sehingga benang yang besar masuk ke lubang jarum kecil yang untuk jarum pakaian. Jadi Alright. untuk menjahit pakaian gitu ya. Hmm. Nah, mana yang digunakan? Apakah unta ataukah benang besar? Benang Hmm. besar. Kan unta. Nah, Sesuai kalau dengan ayat itu benang besar Pak. Sesuai dengan ayat jadi benang besar. begini, Jaring. Al-Quran itu adalah kitab suci yang ayat-ayatnya itu balik. Apa balik? Hmm. Fasih. Sampai. Oh, fasih. Fasih sangat fasih, itu mananya tinggi. Nah, Hmm. perumpamaan itu apa? Contoh-contoh di Al-Quran itu kinayah-kinayah atau kiasan-kiasan yang ada di Al-Quran itu kiasan-kiasan yang eh, tidak tidak apa ya, tidak strange, apa tidak asing. Tidak Itu asing. sesuatu yang masih masih dalam kelompok rasional begitu. Mhm. Begini, ada tidak unta masuk ke dalam jarum, Ya. lubang jarum? Mana Enggak boleh. lah. Unta Ada tidak unta atau binatang atau hewan yang mungkin masuk ke dalam lubang jarum? Ada tidak? tidak Enggak. ada.
itu sesuatu yang tidak mungkin kan? Ya. Ya. Jadi perumpamaan menggunakan unta untuk lubang jarum itu sesuatu yang Tak tidak mungkin. yang tidak balik. Oke, oke. Jadi sesuatu yang tidak balik, yang tidak mungkin ada di Al-Quran. Sebab apa Alright. itu perumpamaan-perumpamaan itu sesuatu yang make sense, sesuatu yang bisa dimengerti oleh akal. Iya, Nah, kalau, iya. kalau unta masuk lubang jarum itu sesuatu yang strange, yang muskil, Hmm, tak masuk akal lah Pak ya. akal. Nah, sehingga ada yang memahami al-jamal di sini sebagai benang besar yang Hmm, yang masuk ke dalam lubang kecil jarum untuk pakaian yang tidak mungkin. Nah, kalau kalau benang besar masuk ke lubang jarum itu masih logis sebab sama-sama benang, begitu. Nah, ini tentu hmm. saja salah satu penafsiran. Begitulah para ulama. Iya, Begitu. iya. Ustaz, ini surah Al-A'raf ayat 40 Ustaz. Surat Al-A'raf ayat 40 ya. 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 Al-A'raf Ayat 40. surat 7 ayat 40. Bunyinya bagaimana Ibu Siti Munira? Ini nak bagi tahu cerita mustahilnya orang kafir masuk syurga kan Ustaz? Ayat sebelumnya apa tuh? Hmm. Ayat sebelumnya apa? Ada tak? Ada ada yang buka Al-Quran Mushaf. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta Ya. yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ya. Ya, Nah, tok. ya begitu. Bagus. Selamat. Alhamdulillah. Makasih ya Ibu Siti Munira ya. Jadi bercerita tentang orang kafir yang mereka tidak dibukakan pintu-pintu langit ya. Ababus sama dan mereka tidak masuk ke dalam surga sampai benang besar atau umumnya unta ya, unta masuk ke lubang jarum gitu. Ya, dua-duanya sama-sama mustahil. Benang besar tidak mungkin masuk ke yang kecil. Kecuali kalau benang besarnya lolos sedikit-sedikit sampai kecil-kecil ya. Hmm. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ya, kita habiskan. Iya. Walada, berikutnya walada. Mana ada yang leader? Walada yalidu. Lam yalid wa lam yulad. Ada. Ada. Masdarnya macam mana? Waladun Ustaz. Wiladatun. Bila ada Ustaz. Yaumul wiladah. Wiladah. Wiladatun. Fi'alatun. Wazannya fi'alatun. Wiladah. Yaumul Iya. wiladah. Mungkin ada yang ingat kata milad. Mungkin pernah dengar ya. Ini masdar mimi nih. Milad. Dan Mimi. Kelahiran. Masdar Hari kelahiran Ustaz. hari kelahiran. Milad. Mim tambahan. Ya ini adalah pengganti wawu. Asalnya Hmm. asalnya miuladun menjadi miladun. Hmm. Oke. Kalau orang Miuladun. ucap hari lahir kan pakai guna milad Ustaz. Bagaimana Ibu? Kalau orang Mana si menggunakan birthday. birthday itu kan selalu sebut guna kalimah milad. Nah, ya, sebetulnya wiladatun juga sering digunakan, tetapi mungkin tidak sesering miladun ya. Hmm. Iya. Ayyamul milad, ayyamul wiladah. Yaumul wiladah, yaumul milad. Nah, miladun sebelum dikata miladun, huruf wawu di setelah mim. Kemudian karena sebelumnya kasroh, maka wawu ditukar menjadi ya, sehingga menjadi Ya, miladun. Begitu ya? itu dia. Milad. Oke. Berikutnya lagi wa'adho. Wa'adho. Ya Wow. itu. Mana wa'adho yang itu? Menasehati, advice ya. Advice. Masdarnya wa'udhun atau idhotun. Iz- iz- Sama dengan wazana zinatun, wasolasilatun, wa'udhun idhotun. Ada sebuah kitab ditulis oleh siapa? Saya lupa nama penulisnya. Itu Idhotun Nasyiin. Oh, Izatun Nashin. Oke. Pernah dengar ya? Ibu Halimah pernah dengar? Pernah baca? Pernah dapat? Idhotun Pernah dengar namanya, Nasyiin. pernah dengar namanya. Iya. Nah, apa artinya idhatun nasyiin? Idhatun artinya advice, nasihat. Hmm. An-nasyiin itu para pemuda, young men, young people. Oke. Nasihat untuk para pemuda. Idhatun nasyiin. Oke, baik. Berikutnya lagi
Wada'a. Wada'a itu meninggalkan. Yang kemarin itu bahasan kemarin ketika kita membahas tentang kajian linguistik Al-Quran surat Ad-Duha ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya kan? Iya. Ya. Wada yada'u. Masdarnya wada. Tawaful wada'. Wada itu masdar. Hmm. Meninggalkan artinya. Sudah. Berikutnya wadoa. Ada wada'a, ada wadoa. Wadoa mudorenya ya. Dia. Yado'u. Yada'u. Wada'a Masdarnya yada'u. wad'un. Apa wadoa? Meletakkan. Tidak meletakkan. Meletakkan sama ya bahasa Sama-sama Ustaz. sama ya. Baik. Berikutnya lagi wakoro. Yakoru. Oh, ya. Wakoro yakoru. Wakoro. Wakrun ya. Wakrun. Wakoro yakoru. Apa artinya wakoro yakoru? Menutup ya Ustaz. Akara ya. Dalam Quran tuh yang ditutup tinggal wakron. Akara ya. Ya. Bentar saya cek dulu wakoro. Oh di Al-Ajib belum saya tulis ya. Oke, saya coba cek di Al-Munjid. Wakoro. Wakoro yakoru. Wakoro ya. Wakoro ya. Oh, boleh wakoro yakiru, boleh wakoro yakiru ya. Yakoru. Wakron. Oh, masdarnya wakron. Baik, saya tulis dulu masdarnya wakron. Wakrun ya. Juga ada wakor. Wakorun. Malakum la tarjuna lillahi wakoro. Ada di surat surat Nuh ya. Wakor. Di sini maknanya tergantung konteks ya. Hmm. Koro ya koru wakron. Sebentar. Ya basam'uhu kullu wasammata udunuhu. Maknanya ini di sini hilang pendengaran, Oh. hilang Lama pendengaran. dia. Dalam Quran itu kan ada yang ditutup jari jemarinya ke dalam Wakro, lubang. ya, wakro betul ya. Ya, betul betul betul. Ada kata wakron ya Bu ya. Ya, saya Ya, tak ingat surahnya. Tapi apabila disampaikan ayat Quran, mereka menutup jari-jarinya ke dalam lubang telinganya. Hmm. 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 nah, itu Correct. berarti dari situ maknanya tutup ya, wakro. Hmm. Sumbat, sumbat telinganya gitu. Sumbat. Kenapa hilang pendengaran? Sebab ditutup begitu kan? Ya, Iya. Nah, baik, untuk kata wakrun maknanya tutup atau apa tadi sumbat. Nah, sedangkan wakor ini si master juga maknanya berbeda. Di surat Nuh kita temukan misalnya ungkapan begini. Ma'alakum la tarjuna lillahi waqara. Nah, di sini maknanya kedamaian. oh beza ya. Ma'alakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian tidak berharap ketenangan, kedamaian lillahi kepada Allah? Damai. Gitu. Jadi macam-macam ya. Iya. Madinya sama, beda masdar mananya bisa berbeda. Surah Isra pun ada Isra. Gue Haji, surat apa? Surah Isra. Yang Al-Isra. yang wakro itu ya. Ya, surah Al-Isra ayat 46. Bagaimana itu Pak Haji bunyinya? Wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Nah, betul. Wafi adanim wakro. Ya, betul. Jadi hilang pendengaran karena di wafi adanim dalam telinga-telinga mereka terdapat wakro, tutup atau sumbang. Tupan. Oke, tutupan. Baik. Baik, sedikit lagi. Alhamdulillah. Sedikit lagi. Wahaba. Wahaba yahibu. Wahaba yahabu. Ah, yahabu ya. Ya, Wahab. wahaba yahabu hab la tahab. Rabbi Habla. habli minas solihin. Wahaba Hmm. yahabu hab. Masdarnya apa? Wahbun, Wahbun. wahbatun. Ada nama ulama namanya Wahbah Az-Zuhaili ya.
Oh, dah Oh. meninggal Ustaz. Kenapa? Wabah tu dah meninggal. Itu guru saya Ustaz. Wabah Iya, Zuhair. sudah meninggal. Wahbah Zuhaili dari Syria ya. Hibatun. Ini yang kat Malaysia. Atau Wabah hibatun betul Pak Haji ya. Hibatun tuh. betul. Maknanya memberi ya, menganugerahkan. Ya. Kalau kita doa ya Wahab Ustaz. Ya. Ya Wahab Wahizat yang memberikan anugerah. Hmm. Wahizat yang memberi. Wahizat yang memberikan karunia. Hmm. Wahbun. Ada ibunda Rasulullah siapa namanya? Aminah. Aminah binti Wahbin. Wah, Aminah tuh bintu Wahbin. Binti Hmm. Wahb. Pemberian atau anugerah. Wahbatun sebuah anugerah. Hibatun, nah kalau bahasa Indonesia ada kata hibah. Itu Malaysia anugerah. pun ada hibah Ustaz. Malaysia juga sama gunakan hibah. Ada hibah. Kita pun juga sama gunakan hibah, sama ya. Ya, Apa artinya hibah? Anugerah, anugerah. pemberian. Rabbi habli minas solihin, wahai Tuhanku, anugerahilah aku dari kalangan Hmm. orang-orang yang soleh. Maksudnya keturunan berupa orang-orang yang soleh begitu ya. Kalau haibah, Pak, haibah. Nah, kalau haibah perhatikan, haibatun. Tuh. Haibatun Haibah. kamar buta buang, berarti hayaba, betul? Nah, itu Oh, lain. oke. Itu Itu lain, haibah. beda-beda Haibah. rumpun, betul tidak? Beda. Oke. Haibah. Apa artinya haibah? Haibah itu maknanya kalau bahasa Indonesia itu karisma ya. Hmm. Karisma. Oke. Haibah, apa ya bahasa Melajunya? Karisma itu Is it wibawa. hebat juga dipanggil hebat juga, Pak? Ya hebat dari kata haibatun. Ah, iya, hebat. Wibawa tahu tidak wibawa? Boleh. Apa bahasa bahasa Melayunya apa ya? Karisma wibawa itu ya. Sama Ustaz. Wibawa. Sama ya? Wibawa. Sama. Wibawa. Baru Wibawa. wibawa. Berwibawa, oke. Hmm. Oke, sedikit lagi. Wasofa, wasofa, wasofa Yasifu. yasifu. Masdarnya wasfun Wasfun. boleh. Wasfun. Sifatun juga boleh tuh. Sifatun itu dari wasofa yasifu, sifatan. Oke. Tuh, sekarang kalau kita menemukan kata sifatun, hibatun, zinatun, silatun, zinatun, ingat wahaba, wasola, wazana, waada, wasofa, wakofa. Oke. Ingat ya, ini berulang-ulang nih, agar apa? Agar kita ingat. Hmm. Kalau Ya. kita hanya memberikan sampel satu untuk semuanya, itu kita tidak bisa mengingat apa yang harusnya kita tahu. Tapi kalau kita bahas satu persatu fiil-fiil ini yang ada dalam buku kita, satu Hmm. demi satu, kemudian kita bahas madinya, mudarennya, isi masdarnya, insya Allah kita semakin paham masdar dari masing-masing. Sebab beda-beda. Bisa jadi mananya beda juga. Begitu Ya. ya. Ya, Sifat. Pak. Sifatun. Gelang, sifatu, gelang, sifatun. Boleh tahan, Bapak. Itu lagu ibu ya, itu juga anak-anak budak-budak di Indonesia. Kalau kalau hendak pulang dari sekolah bilang begitu. Gelang, Ya. sepatu, gelang, Sepatu. Hmm. gelang, sirama-rama. Ayo pulang, marilah pulang, Marilah pulang. marilah pulang bersama-sama. Itu ya. Betul, Pak. Betul. Ada tidak di Melayu, di Singapura, Malaysia? Lagu itu. Ya. Bob Tutti Puli, tak salah penyanyinya. Bob Tutti Puli juga. Apa itu boleh? Ibu apa Orang nih? Indonesia dulu Bob Tutti Puli nyanyi lagu Boleh. ini. Iya. Mari pulang, marilah pulang bersama-sama. Iya betul. Ibu lebih tahu. Iya. Oke. Berikutnya wajafa, yajifu, Java ya. yajifu, wajifan, wajifun atau jifatun. Java Apa ya. maknanya jifatun ini? Coba saya cek ya. Ada belum? Wajafa, wajafa. Belum saya tulis ya wajafa. Hmm, ya belum saya tulis. Belum saya tulis apa sebentar saya cek dulu takut salah. Jadi banyak kosakata dalam bahasa Arab ya. Iya. Saya hafal Kafa semuanya. wajfun. Saya tidak hafal semua.
Wajifah, yajifu, Yang kita wajifun. apa itu yang sering baca, yang sering kita dengar? Wajafa, wajafa. Java bergetar. Bagaimana Pak Haji? Oh, betul. Itoroba, benar. Bergetar. Bergetar. Berarti wajibun atau jifatun getaran ya. Bergetar. 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 Oke, baik. Terima kasih Pak Haji Barman. Terakhir, wajah. Wajah yaji'u, Pak ya. Wajah apa di sini? Wajah ya. Ya jaun. Yaji, Ya jaun. yaja'u, yaja'u. Ya Oke. jaun. Ja la taja. Nah, masdarnya wajaun. Wajaun. Kalau bahasa Arab penyakit itu wajah. Hmm. Wajaun itu penyakit. Oke. Itu wajah itu sakit ya. Sakit. Oke. Sakit. Wajah itu sakit. Tuh. Baik. Kalau marido wa ta'ala merasa sakit itu wajah. Wajah ya jauh merasa sakit. Bahasa Arab Oke. modifnya itu marido dan ta'alama. Marido wa ta'alama. Sakit dan merintih dengan sakitnya itu. Hmm. Merasa sakit. Merasa sakit. Sakit. Itu wajah ya jauh wajahun. Wajahun sendiri penyakit. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sudah selesai sampai wazan dua wajah. Besok minggu yang akan datang, minggu hadapan, kita akan membahas isim masdar untuk wazan tiga. Hmm. Masdar itu paling lama. Lama banyak ya, sebab banyak ininya, banyak banyak polanya. Dan kita harus pelajari satu persatu. Ya. Baik. Adakah soalan? Ada Ustaz, saya nak tanya yang hadis tadi Ustaz, yang Nazrul Waladi. Nadrul waladi. walidayhi hubban lahuma ibadatun tadi. Ya. Kalimah hubban tu dia jadi apa Ustaz? Kalau Jadi hal. Nazrul waladi, oh hal ya. Hal. Maknanya hal tu tidak semestinya didahului oleh fa'il. Tak selalu. Sebab selalunya hal itu merujuk kepada fa'il ataupun maf'ulun bih kan Ustaz? Bisa kepada fi'il juga. Bisa kepada fi'il. Nadrul waladi liwalidayhi hubban lahuma ibadatun. Baik, hubban kalau menurut yang saya coba pahami bisa sebagai hal. Hal untuk apa? Hal untuk nadrun, bukan untuk walad, bukan untuk walidain. Tapi hal untuk kata nadrun. Nadrun kan bermakna aktivitas, pekerjaan. Ya. Melihatnya itu dalam keadaan cinta kepada orang tua. Maka hubban itu bisa sebagai hal bagi nadrun. Bukan hal bagi walad, juga bukan untuk walidain, bukan. Maknanya hal Atau itu, ya kenapa? Ustaz? Maknanya Atau ya, hal itu tidak semestinya macam dalam buku tulis, hal itu mesti dirujuk kepada fi'il atau maf'ulun bih lah. ya, hal itu merujuk kepada tiga. Boleh fa'il, boleh maf'ul bihi, boleh fi'il. Oh, oke. Sebul halnya boleh tiga. Fa'il, maf'ul bihi atau fi'il. Oke. Oke. Nah, atau kalau tidak menjadi hal, boleh juga menjadi maf'ul li ajli. Ya ajli. Hubban lahuma itu maf'ul li ajli, artinya untuk mencintai keduanya. Nadrul waladi liwalidayhi hubban lahuma ibadatun. Pandangan seorang anak kepada orang tuanya untuk mencintai keduanya. Maf'ul li ajli maknanya untuk atau demi. Ya. Hubban lahuma demi kecintaan kepadanya atau untuk mencintai mereka berdua. Ada Ya. Jadi Betul. boleh sebagai hal, boleh sebagai maf'ul ajli. Nanti tekanan mananya berbeda. Hmm. Kalau hubban dimaknai sebagai hal, maka maknanya pandangan anak atau tatapan anak kepada kedua orang tuanya dalam keadaan cinta kepada keduanya adalah ibadah. Itu kalau hubban dianggap sebagai hal. Tapi kalau hubban kita anggap sebagai maf'ul ajli, maknanya untuk atau demi, maka memahaminya begini. Pandangan seorang anak kepada kedua orang tuanya demi mencintai keduanya atau untuk mencintai keduanya Ya. adalah ibadah. Hmm.
Beda tidak maknanya? Ada perbedaan kan? Yang Ada, kedua ada. lebih baik lah Pak. Yang kedua lebih baik ya. Jadi untuk mencintai sebagai ekspresi kecintaan kepada orang tua, untuk Hmm. mencintai keduanya. Ya. Ya, Ibadatun dua-duanya tu jadi boleh. mubtada ya Ustaz. Kenapa Ibu? Ibadatun tu mubtada, lahuma tu jadi khabar muqaddam. Bukan. Bukan? Mubtadanya nadrul waladi liwalidayhi hubban lahuma, satu kalimat panjang. Nazrul waladi itu dia jadi mubtada. Kemudian khabarnya, Ibadatun. iyalah. Oh, ibadatun tu bukan jadi mubtada kepada lahuma. Kan. Hubban lahuma, lahuma keterangan bagi hubban. Okey, baik-baik. Jadi mubtadanya panjang. Mubtadanya panjang dari nadrul waladi liwalidayhi hubban lahuma, itu mubtada panjang. Nah, khabarnya satu Ibadatun. ibadatun. Oh, maknanya mubtada tu boleh dan lebih daripada 2 kalimah ya Ustaz. Iya, Lalu saya ingat kalau mubtada sama ada kalau yang 2 kalimah mudhaf-mudhafun ilaihi. Saya tahu yang tu saja. iya. Mubtada itu bisa terdiri dari satu kata, satu kalimat. Ah, Boleh kata terbuat dari dua kata, mudhaf mudhaf kata. ilaih atau naat man'ut. Boleh juga terdiri dari idhofah dengan keterangan sesudahnya, jar majrur, sampai selesai, sampai mubtadanya selesai. Malam ni saya Coba. bagus tak? Alhamdulillah. Sebab yang setahu saya kalimah mubtada itu mestilah dalam bentuk makrifah. Ya, jadi semua makrifah tu boleh, tapi yang malam ni saya dapat mubtada yang lebih daripada 2 kalimah sebab daripada nazrul waladi wali walidahi sampai hubba. Iya, hubban lahuma, sampai lahuma. Kalau sampai lahuma ya Ustaz, Iya, sampai lahuma. ibadatun tu saja khabarnya. Ibarat itu khabar satu kata saja. Satu kata, khabar mufrad. Khabar mufrad, khabarnya satu kata, satu khabar mufrad, betul. Baik, baik, baik. Nah, insya Allah hari ini nanti kita akan perdalam bahasan tentang mubtada terbuat dari satu kata, dua kata dan sebagainya itu. Nanti pada saat belajar buku Al-Ajib jilid yang kelima. Insya Allah Pak. Ya. Semoga kita semua panjang umur. Iya Pak. Sehat. Yang Ya. sakit semoga segera sembuh ya, kita doakan semoga semua yang sakit di antara kita ini segera sembuh sehingga bisa kembali belajar bersama apapun Insya itu Allah. sakitnya ya. Ya. Baik yang lama maupun yang baru. Baik, Bapak Ibu semua cukup ya? Cukup. Iya Pak. Cukup. Cukup ya, baik Bapak Ibu semua. Terima kasih atas segala perhatian, kebersamaan dan interaksi pembelajaran kita malam hari ini. Dan mohon maaf atas segala kesilapan, kekurangan, kesalahan dan hal-hal yang barangkali tidak berkenan untuk Bapak Ibu semuanya. Syukran jazilan lakum wa afu minkum akhiran Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan lakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Masalah. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.